Ada hadisnya itu di hari akhir nanti Allah itu Di mana ayatnya? Rasulullah itu memberi Al-Quran, syafaat. Bunda. Saya minta Al-Quran. Ih, Di mana ayatnya bahwa Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya? Nabi Coba. Muhammad. Begini ya, kalau saya baca ya, Iya, kita ke topik wa dulu, ma Bunda. bismillahirrahmanirrahim, dengar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Ayatnya mana, alamin. Bunda? Ayatnya di Nah, Al-Quran ini saya mana? kasih lihat. Oke, saya kasih lihat Menyatakan ya. Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya. Coba, saya minta tolong, Bunda. Hadis ada hadisnya itu juga. Hadis itu Ada perkataan hadisnya. bukan itu bukan Lah, perkataan sumber Allah. primer Tapi orang yang Islam dikatakan itu, perkataan sumber Allah. utama, dengar dulu, Perkataan dengar. Allah, Sumber Bunda. primer orang Islam itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu Aduh, sumber primer Bunda. kami ya. Kalau Tuh dua misalkan itu, kalian karena percaya ada di bahwa dalam Nabi Al-Quran. Muhammad bisa Gimana kok bisa tahu penjelasan saya karena kok cerewet? Yang diketawa itu karena kamu bilang bapirus, bukti Iya, bahwa kamu memang tidak kan belajar. saya sudah Andai kan ibaratkan kamu Bunda. belajar tentang Bukan sejarah masalah itu, Bibelmu, Bunda. tentang Bibelmu, tentu kau tidak berkata Bapirus. bapirus. Harusnya Iya, kau saya cerdas dong. bukan masalah Itu yang lucu Nah, tadi malam. Gini loh Bunda, kita berdialog ya, kita berdiskusi ini ya. Kita bukan berdebat, tetapi kita berdiskusi kemarin. Tiba-tiba tuh datang tuh ya dua orang itu, karena saya itu sebelumnya itu sudah berdiskusi sama mereka. Cuman saya sama Uniriva, tetapi mereka naik. Ya, mereka naik berdua itu membuat keributan gitu loh. Nah, Oke, tiba-tiba udahlah yang udah terjadi biar apa ya, dilupakan aja. Assalamualaikum Gurunda. Sabar dulu Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berdiskusi sama Bunda, itu manusia dua naik lagi Ica, bikin bentar. kericuhan Ini- gitu loh. Jadi ini ada pesan- ya memang ada pesan saya dari akui Gurunda. gitu. Memang saya akui ada sedikit kata yang salah gitu ya. Namanya orang kan Oke, udah direm dulu. Ica, silakan. Ini ada pesan dari Gurunda. Katanya Ica jangan pagi-pagi jangan terlalu merepet, nanti hilang cantiknya, kata Gurunda. Udah bukan ya? masalah Iya. itu, Bang. Maksud saya gini loh, kita kan nggak boleh. Kalau Iya kan, kita Bang Zuma kan? Kalau kita Iya, mau iya, berdiskusi, udah. dengar dulu. Kalau kita mau Betul. berdiskusi, Oke, gimana nih? Mau curhat atau mau diskusi? Ya udahlah, udah terjadi kok. Mau diapa lagi? Udah terjadi. Jadi pembelajaran itu. Itu semalam jadi pembelajaran juga buat Ica ya. Gini, pembelajaran semalam itu kalau lagi ngomong orang dialog, jangan sebut-sebut Anda mau berak. Itu ajaran Anda gitu ya. Pertama itu ya. Kedua, ajaran itu, Anda dia- kurang belajar. Papirus Anda harusnya sebut papirus, Anda bilang papirus. Itu lucu buat Iya, kami. tetapi Artinya Anda kan tidak itu belajar. Oke, itu namanya pembelajaran ya. manusia itu. Sekarang kita buka tema baru aja ya. Ayo kita Namanya diskusi manusia dengan itu baik. Ada salah Bunda apa nggak pernah ada salah? Saya tanya. Ya oke, maksudnya itu kan fatal karena itu kok nggak paham tentang yang gitu-gituan kan, Dia fatal. bilang Oke, apa-apa, udah. Saya Udah. mau kasih tahu dia, tetapi dia tidak mau dengarkan saya. Dia selalu Oke, mikir baik. saya, gitu loh. Oke, Nah, sekarang udah ini, ya. Ini ya, Udah, cuma udah, jelaskan udah, sedikit jangan ya, gitu. boleh ya? Udah jangan ngomongin sambal Saya terasi, jelaskan kangkung, sedikit. ikan Boleh udah. ya? Sekarang kita buka tema baru lagi, oke? Enggak, ini saya Kangkung itu udah jelaskan basi. sedikit supaya teman-teman bisa apa yang menjadi Iya, Ica, sedikit Ica, aja Udah kita. Ica ini jam Enggak kok, 11 kami Ica. suka kok karena Ica cantik. Karena Ica cantik itu kami lupakan semua karena Ica cantik. Ya, maksudnya gini loh Bunda, supaya Assalamualaikum. iya jangan egonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Bang Zuma kirim salam sama Ica kan? Katanya suruh diam. Aduh, nggak usah itulah, itu sudah berlalu, nggak usah. Jangan, kasihan. Kalian ini apa sih? Itu udah setahun yang lalu kalian masih. Assalamualaikum, apa kabar Bang Jul? Baik, gimana Bang Gema? Baik, alhamdulillah. Saya lagi di Sulawesi sekarang. Biasa. Lanjut. Oke, lanjut Sulawesi. Bunda Rama. Gimana? Iya, Ya maksud gimana saya- nih? Lagi di Palu. Di Palu, Bunda. Lagi di Palu. Oh kita di Palu. Gimana Saya nih lah di sama Tanda-Tanda. Pak Raja Segal. Raja apa sih? Raja apa nih? Raja Segala. Oh, Raja Segala. Gimana sama Raja nih atau sama Ica nih?
Pak Raja udah tahu tadi kan bahwa yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Yesus ya, tapi Paulusmu itu, Pak. Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu perintah Paulusmu, Pak. Makanya kamu sekarang itu makan babi, tidak bersunat. Kenapa? Yesus sudah jadi tumbal di tiang salib dengan cara terkutuk. Jadi sekarang apa ganjarannya kalau kau mengimani perkataan Paulus, surah-surah Paulus yang 14 itu, berarti kamu mengimani Tuhan yang terkutuk, Pak. Kan itu perkataan Paulus di Galatia 3:13. Yesus menebus kalian jadi tumbal Yesus untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat yang menurut Paulus itu kutuk. Sangat miris ini Paulus ini ya, yang rasulmu ini. Oke. Baik, nah itu kemarin ya, ini kan kita mau masuk ke kemarin ya Bunda ya. Bunda bilang bahwa Yesus itu ditumbalkan ya. Nah kalau Bunda mengatakan seperti itu ya, itu sangat salah besar ya Bunda. Itu ibaratkan gini Bunda. Bunda nggak terima misalkan gini, kalau ajaran kalian mengajarkan tentang apa namanya sakit hati dan kepahitan itu kan sama seperti terserah Bunda, sama seperti saya juga. Saya mengatakan seperti itu, Bunda mengatakan saya ini tidak punya etika. Nah, sama seperti yang saya katakan ini, Bunda menyatakan bahwa Yesus itu adalah tumbal. Nah, apakah Bunda itu bisa berpikir nggak? Kalau misalkan Bunda merasa diri saya mengatakan seperti itu masih manusia loh. Mengatakan, oh karena apa? Karena perlakuan dari saya mau menjelaskan begitu, kalian tidak mau, ibaratkan si berdua itu nggak mau mendengarkan ya, walaupun ada sedikit perkataan saya yang salah. Saya mengatakan sebegitu aja, kalian itu sudah merasa saya itu tidak punya etika atau segala macam. Ica, Nah, fokus ke bagaimana kalau poin. kalian menyebut bahwa Yesus itu adalah tumbal? Apakah kalian mempunyai etika dan mempunyai rasa hormat ya? Walaupun dikatakan mempunyai rasa hormat terhadap ya orang yang dikatakan ya, kalau kalian mau menyamakan terserah. Kalian mengatakan itu tumbal. Gitu loh. Itu apa ada rasa hormat gitu. Ini masih kita sesama manusia aja kalian begitu ininya, Tumbal apa begitu sih, Kak? apa namanya kayak Ngerti rasanya tumbal apa kepahit. sih? Sebentar, saya tanggapi terlalu panjang, jangan terlalu panjang. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini ya, di dalam Bibelmu itu kita baca, coba baca di Ibrani, Saya baca ya. Ibrani 9:14, Ibrani 9:13 dulu. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka ditumbalkan, disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Coba kita lihat pengajaran pagan-pagan itu ya, yang menjadi persembahan, yang menjadi tumbal. Kasih tahu dulu arti tumbal dulu. Ica nggak tahu arti tumbal mungkin. Ini arti tumbal. Korban persembahan. Iya, korban persembahan. Tetapi kan setidaknya ya, kalau misalkan kalian berbicara tumbal, ya, kalau kalian berbicara kepada apa namanya binatang, ya, mungkin kalian bisa bilang tumbal, gitu loh. Tapi kalau kalian katanya kalian itu mempunyai apa? Bagaimana gini. Saya minta datamu. Ya, di dalam Bibelmu itu ya, janganlah kalian mempersembahkan anak-anak kalian itu untuk persembahan dewa Molok, dewa. Sekarang saya minta data di mana Tuhan menginginkan persembahan darah manusia. Di Bibelmu loh, di mana? Di mana Tuhan menginginkan kematian seorang manusia? Yang dia minta darah manusia mana? Kalau kita baca Bibelmu ya, Musa diperintahkan, Harun diperintahkan untuk mempersembahkan darah hewan. Darah hewan loh, nggak pernah Tuhan meminta darah manusia. Karena itu pagan. Penumbalan darah manusia itu ajaran pagan. Coba baca tuh persembahan terdahulu-dahulu itu. Yang ada itu pagan. Yang ada, coba tunjukkan data di Bibelmu di mana Tuhan meminta persembahan darah manusia selain yang diajarkan oleh Paulus ya di Ibrani tadi sudah aku baca ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Ini pengajaran Paulus Ibrani 9:14.
Paulus beranggapan bahwa Yesus itu mati mempersembahkan darahnya sendiri, darah. Padahal tidak ada Tuhan meminta darah manusia. Bahkan tai sapi pun bisa jadi penghapus dosa. Itu data-data yang kami baca di Bible, Mbak Ica. Gak ada, makanya kami mohon maaf ya, kadang ya menyamakan bahwa itu tumbal karena darah manusia loh. Yang bisa dijadikan tumbal itu binatang, ini kok manusia. Makanya saya minta data di mana Memang Tuhan dari dulu meminta. ada praktek itu, Cah. Lu kan pernah baca buku kan? Kalau memang orang zaman dulu contoh nih lagi kekeringan, kayak di satu daerah lagi kekeringan, kena bencana, mereka tumbalkan anak gadis yang masih perawan, anak Ya, kecil, iya. Itu dewa-dewa dipersembahkan mereka. ke dewa laut. Iya. Sekarang Itu begini, tumbal memang kayak gitu kok. Pak Kal, ini kan gini, coba perhatikan baik-baik. Tadi kan yang membuat diksi tumbal itu kan si Bunda kan? Yang membuat diksi tumbal ini tapi si kan- Bunda kan? Iya, berdasarkan alasan itu Bunda Rama ya ajaran itu. pagan. Dengar, belum selesai. Nah, tiba-tiba beliau bertanya di mana ayat dalam Alkitab yang Tuhan menyimpan nyawa manusia loh. Diri sendiri yang buat Mana diksi. menyimpan, meminta darah, Diri sendiri persembahan yang darah. bertanya kan gini. Siapa yang Bunda. bilang meminta nyawa? Saya bilang Bunda kan persembahan mengatakan darah. membuat diksi bahwa itu tumbal kan. Iya, Diksinya Bunda. karena- Nah, sekarang iya. Bunda bertanya, aneh. Bunda bertanya di mana ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan meminta darah atau nyawa manusia. Loh, ini Iya, karena yang biasa, karena gini, sebentar, kecuali Mbak Ica. Sebentar, saya kan dia bilang kenapa kita bilang tumbal lah. Ntar dulu, Yang ditumbalkan itu kan persembahan. Ya, seharusnya begini. Yesus ini menurut Paulus loh, menurut Paulus yang saya Seharusnya begini etisnya. angkat ya. Saya angkatkan perkataan Paulus, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan tak bercacat. Saya lari ke Galatia 13, perkataan Paulus pun ya. Kristus Bunda, dari telah tadi bicara, mempersembahkan. kita dengar. Kristus telah Sekarang menebus kalau kita kita bicara, dengan tolong dengarlah. Ya kamu dengar dulu maksud saya supaya kamu jangan salah tadi paham. Bunda kita sudah dengar. Sekarang Bunda yang dengar kita. Sebentar saya, sini supaya kau paham sedikit ya. Apa kata Paulus di Galatia 3:13? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah. Jadi Yesus itu terkutuk menjadi penebusan. Penebusan itu tumbal. Bahasa Indonesianya. Tumbal. Tebus itu Sekarang tumbal. begini. Tapi yang saya pertanyakan, ini kan keyakinanmu melalui perkataan Paulus bahwa Yesus darahnya sendiri yang jadikan persembahan. Sekarang saya minta, di mana Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru meminta darah manusia? Kalau bukan pengajaran Paulus, di mana? Tunjukkan itu datanya. Pertanyaan Bunda ini Silakan. aneh. Nah, kenapa aneh? Etisnya Kan ini begini. keyakinanmu Etisnya begini. bahwa Yesuslah darah Yesuslah yang menjadi darah Yesuslah yang menjadi penebusmu karena dia telah mencurahkan darahnya. Itu kan keyakinanmu, darah Yesus. Di mana Tuhan minta darah manusia, mana? Gini, Pengajaran dengar di perjanjian pengajaran di perjanjian baru ya, ketika diperintahkan kepada Musa, persembahkanlah hewan, lembu, domba. Sekarang saya minta darah manusia, mana dong? Jangan-jangan kok ini iman buta sesuai ajaran Paulus Oke, jadi yang gini, sudah terkontaminasi dengan ajaran pagan Roma sana, Roma Yunani. Silakan. Kan sedari awal Ica itu tidak pernah mengatakan Halo, assalamualaikum. Sedari awal Ica tidak Halo. pernah mengatakan tumbal. Halo. Kecuali Ica katakan itu tumbal, Ada Maki. baru silakan Ada Maki. mengajukan pernyataan seperti itu. Ini pas depan perumahan baru. Tapi Tidak, kan yang maju membuat sedikit diksi tumbal itu sekitar kita 20 sendiri. meter. 20 meter. Aldri ambil dulu grab. Ambil dulu. Udah, gua mau capek kalau diskusi orang seperti ini. Ini gini, Pak Ustadz Gema, saya udah follow. Sorry, noise ya. Sorry, mohon maaf. Di fallback sebentar, malam kita jam 8 ya Pak Ustadz ya. Misalnya kalau diskusi sama orang kayak Bunda begini tidak bisa berudikatif. Enggak betul. Kan maksudnya gini, ini kan cuma permainan kata Bang Heri. Kan tumbal itu kan tadi udah dikasih nampak tuh arti secara KBBI kan. Tidak, itu kan diksi yang dibuat oleh si siapa nih, si Bunda ini, diksi yang dibuat.
Iya, kan Yesus penebus tadi ditulis. Dibilang sama Ica. Orang Kristen kan percaya Yesus penebus. Kalau penebus itu kan artinya tumbal. Karena dia dikorbankan. Tidak, dalam keimanan kekristenan tidak seperti itu, Bang Akal, Pak Loh, tapi Dokter. gini. Ini kan kita bicara arti kan, arti kata. Apa sih arti kata tumbal? Bang Heri tahu nggak? Mengacu pada ayat di dalam Jangan ayat, arti tumbalnya. Ini kan udah tumbal bahasa dijelaskan Indonesia, tadi betul nggak? persembahan. Berbeda dokter Jangan Aca. membuat- Gini loh Bunda, kalau kalian mengatakan apa namanya tumbal itu untuk manusia ya, itu kalian benar-benar salah sekali gitu. Karena ini- apa? Saya Gini, sekarang saya tumbal minta bahasa apa, data. Ica? Kalian dua orang ini minta data saya. Sok-sok pinter kalian, mana datamu itu? Kalau Tuhan meminta darah manusia, itu yang kau imani Benar, toh? benar. Kau mengimani Yesus menjadi tumbal penebusan dosa-dosa. Mana datanya itu? Tuhan menginginkan itu. Kalau bukan ajaran Paulus, tunjukkan datamu itu. diri sendiri Banyak mau bacot kau ini. Tunjukkan Kitab datamu itu. Bilangan 8 nomor 12 Tunjukkan sampai datamu 19. itu, di mana Tuhan perjanjian baru maupun lama Tuhan meminta persembahan darah manusia mana? Seperti yang kau imani kan? Darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa-dosamu mana itu? Kalau bukan pengajaran Paulus ada nih di Ibrani. Di Ibrani tadi sudah ku sampaikan kan? Apa yang disampaikan Paulus? Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Coba itu Ibrani 9:14 kau baca itu. Kalau bukan, makanya aku bilang kalian pengikut Paulus. Mana kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berdoa itu menengadah tangan ke atas. Yesus tidak berdoa melipat tangannya ke dada. Yesus itu bersuci masuk bait suci. Kalian apa? Pakai sendal sepatu masuk gereja. Kalian mati pakai peti. Kalian mati pakai baju jas, dikafani. Tidak dikafani kalian ya, pakai baju jas, sepatu pantopel. Mana dilakukan Yesus itu? Dari mana kau dapat semua itu? Kalau bukan dari Eropa. Bunda, kalau misalkan Dasar itu- kau Bunda tadi tidak bilang bisa ya, menunjukkan data. Bunda tadi bilang bahwa ya kita itu pengikut dibilang pengikut Paulus. Nah, kalau misalkan kita balikin, apakah Bunda ini pengikut Nabi Muhammad bukan pengikut Allah? Karena kalau misalkan data yang ada ya, kalian itu Kalau kamu Kami pengikut kamu Nabi belum bisa ke Muhammad. Al-Quran. Saya minta pengikut data Nabi dulu, Muhammad. Ica. Saya minta data dulu ya. Di mana kau ikuti ajaran apa yang Yesus kau ikuti? Yesus pernah mengajarkan kau nyanyi di gereja? Yesus pernah mengajarkan kau melipat tangan berdoa? Yesus itu menengadah, kabur toh kau, sok-sok pandai kau. kita Yesus tidak mengajar itu cara berdoa, Ica. Cara berdoa Yesus saya kasih itu tahu Bunda ya. menengadah ke atas, kemudian sujud. Biar Itu Bunda cara pintar. Yesus. Kapan kau bersujud, Ica? Makanya Bunda, biar Bunda pintar nih ya, biar agak cerdas. Oh, yang harus sedikit ya, pintar Bunda. dong. Papirus saja kau tidak tahu. Kau Makanya bilang diajarin dulu Bunda, ya. papirus kau Kalau tidak tahu. Masa papirus Iya, saja kau. Yesus. Oke, saya kasih belajar tahu Bunda kau. ya. Makanya saya bilang kemarin saya mau menjelaskan, tetapi saya di mute terus ya. Apa alasan Kalau kau? misalkan Udahlah. kita Memang bicara kau nggak tahu konteks kok. ya Bunda, makanya kalian ini ibarat kalau kita Anda- bicara konteks ya Bunda, kita Memang itu ngoten harus tahu pandai dulu ngeles. sejarah utamanya Bunda Nah, ya. ke Kita kodeks. harus tahu sejarah utamanya. Jangan bicara kodeks, Ica. Istilah Makanya papirus saja saya kau nggak bilang, paham. Kalau Udahlah. kita mau bicara kodeks, Sok-sok ya ngeles kita kau tuh kayak harus bemo. bicara awal Kayak mula bemo saja. dari kodeks ini. Ya, jangan sembarangan. Ini kodeks di mana? Saya tahu apa yang mau si Ardiansa. Dia mau menyatakan sama seperti Unirifa. Dia mau menyatakan bahwa apakah di ayat-ayat berikutnya itu kalian percaya bahwa itu benar-benar dari papirus di abad pertama. Itu. Tetapi kita harus lihat dulu ya dari Pengucapanmu masalah papirus saja kau nggak paham. Bagaimana kau tak isinya? hanya sedikit ya, hanya sedikit Ada bahasa, papanya sih. sedikit kata ya, salah kalian itu sudah Modalmu itu menjudge cuma orang, modal ya. cantik. Nggak ada isinya kau. Aduh Bunda itu modal apa saya tanya, gitu loh. Ya kenapa kau itu orang Kristen sementara papirus saja kau nggak paham? Apa? Mau Apa kau nggak paham mengajari papirus? Alkitab, coba dulu pahami dulu Bunda aja nggak tahu tentang Al-Quran. Harusnya kau malu, Mau Ica. ngajarin tentang Pak malu kau, Ica. Harusnya kau paham itu apa itu Seharusnya naskah-naskah. Bunda itu ya, kalau Naskah-naskah. Dia pakai baju, Bunda. Ngapain malu? Pakai baju, Ica, kok. Kodeks sinaiticus kau aja nggak paham. Ditanya semalam, harusnya kau malu. Harusnya Kemarin gini ya. saya kasih Harusnya tahu gini. tadi saya mute Ica dulu, begini. Bunda, ya.
Harusnya ini sebelum kau maju ke medan tempur, persiapkan dulu senjatamu, persiapkan Nah, sekarang saya mau senjatamu. bilang sama Bunda, Kuasai kita dulu berdiskusi Bibelmu di mana lah. dua orang itu naik. Bagaimana saya Tadi bisa malam langsung kau bilang mau berak. Aduh, apa itu kita ajaranmu sudah itu kau enak. orang diskusi kau bilang mau Tiba-tiba yang berak. dua orang itu Ajarannya itu naik. si Paulus toh. Mereka mencari keributan karena saya tidak suka dengan keributan. Kalau mau Udahlah, berdialog, udahlah mari saya minta kita data. data. Udahlah biar Kita mau berlalu bicara itu. Saya kodeks. minta data. Kodeks itu kita harus tahu awal dari mulanya, ya. Awal dari Saya minta mulanya. data. Betul. Aduh. Jadi jangan kita Saya bicara kodeks pertengahan abad keempat, tetapi kita tidak tahu awal mulanya. Dari mana kodeks? Gimana kau bicara kodeks? Dengar dulu ya. Gimana kamu bicara kodeks? Istilah papirus saja kau bilang papirus. Kan kau nih gimana ini? Udahlah, jangan kita ke situ. Saya minta data di mana Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru meminta korban penebusan manusia, darah manusia. Sementara kalau saya baca ya, janganlah kalian, Allah sangat membenci orang yang mempersembahkan anaknya. Allah sangat membenci, Tuhan sangat membenci persembahan manusia. Sementara kalian mengimani penumbalan atau pembunuhan Yesus ini sebagai karya keselamatan. Ingat, apa kata Yesus ketika seorang murid bertanya kepadanya, Tuhan ya karena kurios, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kerajaan di surga? Apa dia bilang Yesus? Jangan kau sebut aku baik, hanya satu yang baik itu Allah di surga. Yesus melarang muridnya mengatakan dia baik. Hanya satu yang baik itu Bapa di surga. Kalau kau ingin selamat, pertama lakukan jangan membunuh. Ini perkataan Yesus Ica ya, Raja. Jangan membunuh. Tapi parahnya yang kalian imani sebagai pokok landasan keimanan kalian adalah pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Pembunuhan, penumbalan, penghinaan manusia yang tidak bersalah. Manusia suci seperti yang kalian bilang. Tapi kalian mengimani pembunuhan ini adalah konsep utama keselamatan kalian. Padahal apa kata Yesus? Ica, dengar dulu. Kata Yesus kepada muridnya, jangan membunuh. Tentunya ya pembunuhan ini tidak diterima oleh Yesus, dilarang. Tapi kalian mengimani ini ada karya penyelamatan. Kan lucu kalian ini. Ya, pertama jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan harta orang. Hormat kepada orang tuamu. Aduh. Kenapa kau melanggar ini? Pembunuhan kau imani sebagai karya keselamatan. Yang melanggar pembunuhan siapa? Saya tanya. Ya kamu kan mengimani. Yesus dihina, disiksa, disalib, ditempeleng, diludahi. Kau tepuk tangan di gereja. Nyanyi-nyanyi, bergembira. Kan lucu kalian. Farisi, Saduki, dan orang Yahudi. Yang mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh, berarti pembunuhan ini bukan nubuatan. Itu bukan Pembunuhan Bunda. terhadap Yesus Ya. bukan nubuatan. Itu bukan Berarti pembunuhan. kau menganggap yang membunuh Yesus ini salah. Yang mengatakan pembunuhan itu salah siapa? Orang Farisi. Berarti benar toh. Artinya kamu merestui pembunuhan ini kan? Kamu menerima kan? Karena kamu kan tepuk-tepuk tangan di gereja nyanyi-nyanyi karena adanya penyaliban ini kan? Kamu mensyukuri toh, mengatakan ini karya keselamatan buat kalian toh. Kau kan mensyukuri itu pembunuhan ini kan? Nggak ngerti Alkitab, tapi Lah, gimana itu fakta kita baca di Bibelmu kok? sekarang gini Gimana? Bunda, ya kalau Bunda mau berbicara ya, bicara tentang pembunuhan atau keselamatan, kalau Bunda nggak ngerti, mendingan Bunda itu jangan kita itu udah nggak ada, udah modal congor, udah modal ini gitu. Begini Ica, kalau ada akalmu masih berfungsi secara normal Puji begini. Tuhan, Tuhan kalau itu maha saya kuasa, bertanya, dengar. Bunda, makanya- Sini saya kasih tahu dulu supaya kau dikit cerdas deh. Tuhan itu maha kuasa. Dengar ya Ica ya. Sebentar, mohon maaf sebentar. Biar dulu saya baru kau jawab sebentar. Tuhan itu maha kuasa. Dia pencipta segalanya. Dia pembuat undang-undang, larangan, pahala dan dosa. Yang menciptakan surga neraka tentu Allah atau Tuhan. Terus kenapa dia yang harus mati konyol, disiksa, terkutuk di tiang salib untuk memasukkan kalian ke surganya?
Dia pemiliknya loh. Misalnya nih, pakai otak ya, sebentar. Misalnya saya punya rumah saya ini, saya yang punya rumah, pemilik rumah saya. Anda mau masuk ke rumah saya, kan saya tinggal lihat siapa Anda. Saya lihat catatan-catatan Anda, jangan sampai Anda ini penjahat. Saya lihat biodata Anda, CV Anda apa. Terus saya kan punya hak bisa meloloskan Anda. Silakan kau masuk ke rumahku. Kamu lolos masuk ke rumahku. Begitu pula Allah, dia pemilik surga ya. Dia tinggal lihat amal perbuatanmu. Kalau kamu itu bersih dari dosa, boleh melenggang masuk surganya. Enggak mesti dia yang turun ke bumi mati konyol, dihinakan, diludahi, ditempeleng, disalib, dipaku, ditelanjangi, dilucuti pakaiannya. Itu kan ajaran bullshit bagi saya ya, ini orang Islam ya. Lucu. Udah Ya kenapa? Karena dia pemilik. Kalau dia seperti itu berarti Tuhanmu tidak kuasa. Tuhanmu tidak kuasa karena dia yang harus mati untuk menyelamatkan kamu. Faktanya misalnya ya, ini kalau kita baca data di Biblemu, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya. Terus anaknya ini harus mati konyol, dibunuh. Saya harus membunuh anak saya supaya kamu masuk ke rumah saya. Secara akal ini tertolak. Orang gila yang membunuh anaknya supaya kamu masuk ke rumahnya. Orang gila. Tuhan ini maha kuasa loh. Ngapain pula dia harus membunuh ini anak yang dikasihinya ini Yesus ya. Oke Bunda, sudah Bunda. Sebentar Sudah. dulu kau Raja Begal, Raja Jangan Begal, masuk. Raja segala. Ica dulu. Ini ibu-ibu Silakan, ini Ica. nggak sanggup kita. Nah, Silakan Ica. Kenapa Tuhan yang harus mati padahal dia pemilik surga, pencipta surga. baik. Silakan. Bunda bilang siapa yang bisa Kenapa kecil sekali suaranya Ica ya? Saya Cak, mau tanya sama kau tidak pakai headset. Enggak, saya mau tanya sama Bu. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan Bunda enggak? Ya Saya mau tanya. iyalah. Bisa. Di mana ayatnya Nanti di Bunda? hari Oh, di ini hari bagus. akhir Mana, mana ayatnya di Bunda? hari Mana akhir Bunda? itu kan kamu bertanya. Kamu Mana bertanya di hari Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? ada hadisnya itu di hari akhir nanti Allah itu Di mana Allah ayatnya? Rasulullah itu memberi Al-Quran, syafaat. Bunda. Saya minta Al-Quran. Ih. Di mana ayatnya bahwa Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya? Nabi Muhammad. Begini ya, kalau saya baca ya Iya, kita ke topik Wama dulu, bismillahirrahmanirrahim, dengar. Wama arsalnaka illa rahmatan lil ayatnya mana, alamin. Bunda? Ayatnya di Nah, Al-Quran ini saya mana? kasih lihat. Oke, Menyatakan- saya kasih lihat ya. menyatakan Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya. Coba, saya minta tolong, Bunda. Hadis ada hadisnya itu juga. Hadis itu Ada perkataan hadisnya. bukan itu bukan Lah, perkataan sumber Allah. primer Tapi orang yang Islam dikatakan itu, perkataan sumber Allah. utama, dengar dulu. Perkataan Dengar. Allah, Sumber Bunda. primer orang Islam itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Itu sumber primer kami ya. Tuh dua itu karena ada di dalam Al-Qur'an. Gimana kok bisa tahu penjelasan saya karena kok cerewet? Aduh, Bunda, dengar. kami sudah Di dalam bicara. aduh, Nah, saya- ini orang. Kan kau minta jawaban, koplak. Dengar dulu jawabanku. Tapi kan saya Di minta dalam ayat di Al-Qur'an. mana, Ibu? Ini yang saya mau Saya jelaskan minta dasar. di mana? Di Al-Quran, bukan Cerewet di banget. hadis. Pantas mulutmu lebar ya. Kalau Ibu Mulutmu mintanya lebar di ternyata hadis, karena kau yang cerewet. berarti Dengar dulu. di Nabi Muhammad. Ini dengar. Jadi di dalam Al-Qur'an bunyinya gini ya. Taatilah wa atiullah wa Allahi rabbil alamin. Anda kasih tahu saya Atiullah biar wa atiur rasul. Di dalam Al-Qur'an Ayatnya di mana, itu Bunda? Biar saya buka, Bunda. ya Allah ya. Dengar dulu. Nanti saya kick kau loh. Saya moderator. Di dalam Al-Qur'an tertulis Bentar, host. atiullah Siapa wa kira yang atiur ngotot dikeluarkan? rasul. Host, kalau bisa siapa yang ngotot-ngotot dikeluarkan aja, itu nggak sopan. Di dalam Faras dari- Al-Qur'an Mama saya situ Moran, jangan sampai saya maki kamu nanti. Turun aja deh kamu. Udah, Enggak, stop. ini. Kita Saya lanjut. sama Kristen Diam loh, Bang, diam. Ica dan Bang Faras. Pares sebentar. Bentar. Oke. Memang Ica ini karena mulutnya lebar jadi cerewet. Sabar ya kita hadapi. Bener. Ica, di dalam Al-Qur'an tertulis ya, firman Allah di dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul. Ayatnya, Bunda, Taati biar saya Allah dan buka. rasulnya ya, itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang disampaikan Rasul kami itu yang kami imani dalam hadisnya. Ya, jadi perkataan Rasulullah itu hadis. Nah, kita ke hadisnya. Pada hari akhir nanti Allah akan memberi syafaat kepada umatnya. Bisa dia menyelamatkan ketika umatnya di dalam neraka, biar selamatkan masukkan ke surga. Ada hadisnya.
Itu Oke, atiullah baik. Boleh wa saya- atiur rasul, taatilah Allah dan taati rasulnya Boleh saya, gitu Bunda, ya, ya? itu singkatnya. Boleh saya Bunda ya? Gantian ya Bunda ya. Ya, gantian ya Bunda. Kau Nah, tadi tidak ada kau jawab satu pun pertanyaanku. gantian ya Nggak Bunda. ada kau jawab. Gantian boleh ya. Kau Iya, jawab gantian dulu dong. Kau ini kau Ini jawab dulu makanya dong mana data di gantian. akui dulu. Tidak ada makanya data di Biblemu gantian. Tuhan meminta persembahan darah manusia. Akui dulu itu, akui Gantian dulu. dulu. Akui Iya, dulu, makanya akui, gantian biar akui dapat baru saya poinnya. pindah. Kalau kau tidak akui bahwa tidak ada data itu baru saya pindah, akui. Biar Akui dapat dulu poinnya dong. dan Ayo, ayo, ayo. datanya. Kamu pinter, ayo. Nah, makanya Akui nih, dulu. oke ya. Oke ya. Akui. Bunda tadi bilang kalian itu mengikuti Rasul Paulus, menyatakan Aduh, koplak, koplak. Saya minta akui dulu bahwa kasih Tuhan data, di perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada meminta darah manusia. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Jangan dulu kau kemana-mana. Akui dulu itu Tuhanmu minta darah manusia. Akui dulu bahwa itu tidak ada. Itu Ya, ajaran Assalamualaikum, Paulus. Afi Akui Galis. dulu. Lah sekarang saya mau Akui tanya, dulu dong. kalian itu mengikuti Akui dulu, ajaran- akui dulu, akui dulu, akui dulu itu bahwa Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada meminta darah manusia. Silakan, akui dulu. Akui dulu. Kalau kau sudah akui, kecuali kau bisa kasih tunjuk data ya. Kalau ada data oke, kalau tidak ada data akui dulu bahwa Tuhan memang tidak pernah meminta tumbal atau persembahan darah manusia. Silakan Ica yang cantik. Ica silakan ya Ica. Kalau Ica terus begini, ini ya teman-teman di bawah kalau ada yang bisa rukiah, boleh ya DM saya. Nah sekarang Kita rukiah gini, tuh, Ica. tadi Bunda ini bicara. Ica bisa santun nggak? Masa orang Medan kayak gini, Cah? Iya, saya orang Medan juga. Jadi Kalian mana dulu? bantah-bantah. Kalian ini sebenarnya apa sih? Amang Bingung tahe. saya. Yang tantrum Akui dulu dong, harus ini dong sportif. Akui dulu, memang itu bukan perintah Tuhan, itu perintah Paulus. Ayo itu ajaran Paulus. Ayo dong, akui dulu. Baru kau bertanya lagi. Saya sudah jawab. Saya tadi pertanyaan saya tidak satu pun kau jawab. Ayolah. Jangan tantrum ya, jangan kayak anak-anak ya. Baik. Yang udah tua, Iya. ya. Baik. Udah tua. Jadi nggak usah kayak anak-anak ya kan. Kau yang kayak anak-anak, katamu kau mau berak. Orang diskusi dia bilang mau berak. Dasar. Halo, selamat pagi Bunda. Boleh saya jawab? Pagi, Rasmi pagi. Sebentar Rasmi yang cantik. Biar dulu Mbak Ica-nya. Mbak Ica lebih cantik ya, jadi dia didahulukan. Sebentar ya. Silakan Ica. Oke Bunda ya. Terima kasih Bunda yang baik hati, yang penuh dengan apa namanya? Dengan kebaikan lah dibilang lah ya. Oke. Nah, Bingung dia mau muji. iya mau muji bingung gua. Tahu aja lu dokter akal, tapi nggak apa-apa lah dokter akal. Oh kan benar. Ya silakan jawab Ica yang cantik. Walaupun ya matanya agak bolak sedikit lah. Silakan. Betul sekali, makanya dibilang orang aku kebanyakan kayak orang India Bunda. Maklum lah ya Bunda ya. Oke, baik. Nah, kalian bilang Enggak tadi tuh, enggak kayak India. Oke, Siapa kalau bilang? dibilang kayak nggak India ya terserah Bunda lah. Mau jadi kayak apa kayak jawab terserah lah. kayak lampir apa terserah kalian lah Bunda ya. Yang penting saya di sini bicara ya Bunda ya. Oke, terima kasih Bunda yang baik hati. Nah, Baik. tadi Bunda berstatement bahwa kalian itu mengikuti ajaran Paulus, mengatakan bahwa ada di situ penumbalan. Nah, saya katakan sekali lagi ya. Kalau kalian mengatakan bahwa kita mengikuti ajaran Paulus itu salah besar. Rasul Paulus mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ya. Mana? Oke. Mana yang diikuti? Mana yang diikuti? Tunjukkan data dong. Jangan cuma bacot. Tunjukkan mana yang diikuti Paulus. Sabar, Ajaran ya Yesus ampun. mana? Ya oke. kan harus ada pembuktian. Kalau kau tanya saya di mana itu? Kenapa kau sebut Allah itu Tuhan? Bunda, biar Ya saya kasih data. Ya, maka Nah, sekarang saya minta di mana Paulus mengikuti ajaran Bunda Yesus. tadi itu makanya Aduh. saya katakan data Bunda yang tadi. Belum lagi orang bicara udah ini Bunda kasih data sama saya. Bunda kasih data sama saya dan data itu sangat tidak benar. Siapa pula Gitu. itu? Ya. Bisa gitu ya. Jadi gini loh ya, saya kasih tahu lagi ya. Kalian mengatakan bahwa kita itu mengikuti Rasul Paulus, sedangkan ya Rasul Paulus itu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalau Mana? kalian
Oke, dengar. Apa? Tuhan Yesus. Apa buktinya dari omonganmu itu dong? Ayo, apa yang Paulus ikuti dari Yesus? Yesus sunat. Dengar, Yesus sunat. Apa kata Paulus? Kalau kau menyunatkan dirimu, maka Yesus tidak berguna bagimu. Mana? Ampun di sini. Mana? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Mana Tuhan itu Yesus? Dia Tuhan kok. Bener. Kau ini ditipu-tipu lai. Kau Bunda, ditipu-tipu kalau Paulus. Bunda, aduh, nggak tahu lagi. Tunjukkan, jangan kau alasan tidak tahu lagi, pura-pura bingung. Ayo tunjukkan mana datanya. Makanya diam dulu, sabar. Ya, lanjut. Kasih kasih data, jangan khotbah, kasih data. Yang saya tanya itu yang kau jawab. Bicara data, ya kan? Kita bicara Iya. data di sini. Satu-satu, Ica, satu-satu. Orang minta data, dia apa dia jawab? Dia kemana-mana. Tadi Bunda kasih Bunda data. makan dulu yuk, ini adik dabu-dabu ini. Astaga. Tadi Bunda kan Saya minta data. Kau bilang Paulus itu mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Apa yang dilakukan Paulus dilakukan Yesus. Apa? Coba pengajarannya. Coba kita urut ya. Kita bandingkan ya ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Satu. Saya tanya dulu ajaran. dulu Bunda. Ayo. Dengar dulu. Kau ini nggak ada ilmu ternyata ya. Cuma mukamu aja yang cantik. Pertama ajaran Paulus. Dengar dulu. Dengerin ya. Ajaran Yesus, kamu diam dulu. Saya kasih tahu kau ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus pertama. Ajaran Yesus mengatakan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Mute dulu host. Host ini kok kayak host ini kayak apa ya, lagi makan apa? Mute dulu dong si Ica ini. Mohon maaf host. Oke. Nah, dengar. dia buka lagi. Percuma, Bunda capek aku ngimit dia. Dia Percuma air. Ica, dengar ya. Ica sebentar ya. Kita main-main lembut dulu nih. Kita ayo Ica sebentar. Ica. Kamu diam dulu. Saya tunjukkan ajaran Yesus dengan Paulus. Baru sebentar kau tanggapi. Ya, pertama ajaran Yesus ya, saya sampaikan ajaran Yesus. Apa kata Yesus di Matius? Karena kau tidak menunjukkan data, kau tidak menunjukkan apa ajaran Yesus yang dilakukan oleh Paulus. Ajaran Yesus yang disampaikan oleh Paulus apa? Nggak ada. Nah, saya tunjukkan perbedaannya ya. Apa kata Yesus di Matius? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah tidak terpisah ya. Satu hakikat, satu identitas, satu pribadi. Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Apa kata Paulus? Hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Kristus Yesus. Berarti tidak pisah. Ada Allah, ada Tuhan. Perbedaannya itu ya. Pahami itu ya, oten-oten ya. Satu Tuhan, satu Allah di surga itu Bapa, satu Tuhan yaitu Kristus. Beda dengan ajaran Yesus tadi bahwa Tuhanlah Allah. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, artinya Tuhan itu Allah. Seperti pula kalau kita ke pengajaran para nabi-nabi terdahulu ya. Coba kita di ulangan. Ini Ica saya kasih tahu sedikit ya. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah, Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu pengajaran di para nabi di kitab Torah Musa ya, di Ulangan 4:35. Tuhanlah Allah. Seperti halnya pengajaran Yesus tadi, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah. Tapi pengajaran Paulus antara Allah dengan Tuhan dia pisah. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ini pengajaran Paulus yang menyesatkan kamu. Kemudian apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan hilang. Itu kata Yesus di Matius 5:17. Kemudian apa kata Paulus? Si Paulus ini di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dua pertentangannya. Dia paham gak sih? Kamu paham gak sih nenek peot? Kau paham gak sih kata-kata yang kau kasihan. baca? Emosi, oten kafir, Gak ada emosi. emosi laknatullah. Aku tanya- Kenapa kau naik di sini? Cemilannya Jud Makjud. Cemilannya Jud Makjud. Emosi, Ada ditunjukkan salam kebenaran dulu, dia ya. emosi. Kok malah Saya niat saya baik supaya kamu itu jangan digarami di neraka. Niat saya baik. Nanti pada hari akhir Yesus berkata, "Nyahlah kau daripadaku.
kau akan diusir. Makanya kita ini menyampaikan kebenaran. Ya, jadi gitu ya, ajaran Yesus dengan Paulus itu tidak beriring, Ica. Saling bertentangan. Makanya Paulus berkata, aku untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Itu kata Paulus di kitab para rasul, di kisah para rasul. Perkataan Petrus, dia untuk orang bersunat bagi bangsa Israel. Jadi kalian itu pengikut Paulus. Sekarang tunjukkan mana ajaran Paulus yang dilakukan oleh Yesus. Ajaran Yesus dilakukan oleh Paulus mana? Ya, kalian kan nyanyi-nyanyi di gereja, berdoa melipat tangan, mati dipakein jas, di make up kalau perempuan kan di make up, terus pakai gaun-gaun yang cantik-cantik gitu loh. Sekarang mana? Silakan. Bunda tadi mengatakan kita mengikuti ajaran Paulus, tapi Bunda ini nggak mikir sebenarnya dia itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Allah gitu. Kok Nabi Muhammad? Mana kemana-mana dia ini? Ya kan? Betul-betul otakmu ini tidak nyampe ya. Kau nggak nyambung, bener nggak? Kalau kalian mengatakan tentang Kan Alkitab, kita bahas itu mengatakan bahwa si kita Paulus mengikuti dengan Paulus. Nah, kenapa saya itu salah mengatakan bahwa kalian itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Iya, kami pengikut dia Nabi aja Muhammad. tidak bisa jawab, Oten. Kami Mana pengikut dia Nabi jawab Muhammad. satu pun pertanyaan saya, Oten, Sam. Nggak ada dia jawab biar satu, nggak ada dia jawab biar satu. Enggak, saya tanya kenapa saya bicara di mute terus? Oi, Ya karena kau cerewet nggak menjawab. lah itu kan jawaban. Gantian Ica dulu. Orang-orang jelek jangan dulu, orang cantik dulu nih. Ica dulu nih. Saya layani orang cantik. Kau jelek toh, nggak usah dulu kau lah, diam dulu. Ica, sekarang saya tanya di mana ajaran Paulus yang sesuai dengan ajaran Yesus? Kata Paulus tidak semuanya makanan semuanya itu halal, tidak ada yang haram. Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Sementara Yesus, sementara pengajaran para nabi, babi haram. Tikus dan babi makanan para dewa. Jawab ya Bunda. Boleh saya jawab ya Bunda? Ya boleh saya jawab ya. Aduh, kenapa kok ini kumur-kumur di bawah, Sam? Bunda, Silakan. tadi kan Bunda tanya siapa apa yang diikuti oleh Rasul Paulus, ajaran Tuhan Yesus, jangan membunuh. Itu dia ikutin. Nah, di situ dia tahu ya bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ya oleh Tuhan Yesus itu benar adanya, jangan membunuh. Dan mengikuti di perjanjian lama, jangan membunuh. Makanya dia berhenti untuk membunuh, ya. Nah, kalau Bunda mengatakan tadi ya, kita mengikuti ajaran Paulus sama dengan seperti kalian. Kalian itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Allah. Apa yang kalian ikutin ajaran Allah? Jangan berzina katanya. Kalian menikah 1 2 3 4. Jangan membunuh. Kalian mengikuti apa kata Woi kampret, berzina itu bukan kalau menikah itu tidak berzina. Dasar kuculuk kau ini otakmu. Sekarang saya bilang sama Anda, Bunda. Siapa yang berzina kalau menikah itu tidak berzina. Yang berzina itu ya tidak ada ikatan nikah. Itu berzina. Tetapi di Dasar ini otaknya betul-betul otak ini otaknya nggak nyambung ya. Atau terlalu banyak makan lemak babi kau ini. Aduh. mengajarkan kita untuk pasang, bukan 2 pasang. Makan babi Bunda daripada minum Wanita 1 2 3 4 untuk satu wanita. Kalau kalian mengatakan menikah 2 3 kalau kau ngomong begitu, ajari dulu Yakub itu Tuhanmu sebentar Bang. Tuhanmu itu hasil dari poligami, Yakub itu yang bakal keturunannya Yehuda ya, anaknya itu Yehuda itu bakal keturunannya ke siapa ya? Yesus. Dia berpoligami, 2 istrinya bersaudara ya. Rebeka dan Bilha itu bersaudara. Kemudian ada babunya, pembantunya. Dengar dulu, sini saya kasih tahu di otakmu ya, supaya otakmu itu tidak asal ngomong. Sini saya kasih tahu ya, Yakub atau Israel yang bakal jadi keturunannya Yesus, dengar ya. Yakub 4 istrinya, 2 bersaudara, Rebeka dan Bilha bersaudara, ada babunya, pembantunya 2.
Jadi ini bersaudara ini diambil oleh Israel atau Yakub. Mohon maaf ya, ini nabi kita juga, tapi ini cerita di Bible ya. Ada aja bunda. Sebentar kau diam dulu. Aduh, ini kau jelek lagi tidak berilmu, diam dulu ya. Ini orang cantik dulu saya layani. Kau diam dulu. Mute dulu nih atau kick aja nih si kampret ini. Ica, kau jangan terlalu benci dengan berpoligami. Tuhanmu itu hasil poligami. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan saya benci, saya tidak akan mau berteman sama teman-teman Muslim ya. Nah di sini Jadi saya kasih tahu ya, saya kasih tahu ya teman-teman Kristen, Tuhanmu itu hasil dari berpoligami, Tuhanmu itu hasil dari poligami. 4 istrinya itu Yakub, 2 bersaudara Rebeka dan Bilha itu bersaudara kandung, kemudian punya pembantu ini 2 orang lagi diambil semua jadi istri. Jadi 4 istrinya Yakub ini 2 bersaudara, 2-nya berpembantu. Diambil ini Tuhan Yesus yang menurun itu kepada tidak. Tuhan Yesus 12 suku Israel. Itu. Begini. Bunda. Ya. Begini Bunda Ica, diam dulu. Jadi begini, Bunda sebentar Rama, Bang, begini. saya meminta Alkitab, tunggu dulu. Alkitab Kejadian sampai Wahyu menceritakan keteledoran Daud dan Salomo. Alkitab Kejadian sampai Wahyu menceritakan keteledoran Daud dan Salomo yang tidak patut dicontohi. Sedangkan Alkitab juga menceritakan hikmat Daud dan Salomo yang patut dicontohi, ya. Jadi Alkitab tidak pernah memerintah poligami, hanya saja menceritakan poligami, ya. Jadi Laki-laki ikut ngomong ya, sebentar Bunda, ini Oke. laki-laki ikut ngomong. Padahal dari tadi saya dia mau biarin perempuan sama perempuan. Saya kasih tahu di masuklah, Alkitab masuk. Tuhan Oke, Anda itu dengerin saya ngomong. Gantian. Silahkan, oke. Dikatakan di kitab Anda itu ada keteledoran Tuhan Anda. Tuhan Anda itu menyesal. Kejadian 6 nomor 6. Tuhan layak gak menyesal? Pakai otak di sini ngobrol. Pakai kau apa? Apa tuh jangan main jerocos dulu. Ya, tapi itu perintah, Tuhan Anda, perintah di perintah kejadian poligami 6 nomor 6. Tuhan Anda menyesal. Jangan Tuhan yang bukan beristri itu. tidak boleh lebih dari Pakai satu. logika di sini. Itu moralnya tertinggi. Bicara sama Moralnya saya tuh tertinggi. pakai data. Kejadian sampai Wahyu itu moral tertinggi. Ya, beristri tidak boleh lebih dari satu. Jadi kalian harus bedakan. Ya bener lah Gema Islam. Gema Islam bener lah. Kalian harus bisa bedakan. Kalau ngomong juga, kalau ngomong-ngomong jangan nyomot-nyomot ayat. Kalau ngambil jangan nyomot ayat 1. Yang menyesal. Coba Kejadian 6 nomor 6 baca. Itu layak Ya jadi itu lo nyomot 1 ayat. Lo nyomot 1 ayat kayak gitu. Gak usah dibiasain lah kayak gitu. Seperempat ayat aja tuh. Kalau kalian lebih ngerti Kristen, kalian masuk Kristen. Sekarang gue nanya, layak gak Tuhan itu menyesal di dunia kalian ini? tanya teolog Kristen. Kalian tanya teolog Kristen, giliran teolog Kristen jawab kalian nggak terima. Gimana? Tuhan menyesal di dalam dunia ini. Di dunia ini ada Tuhan yang kami menyesal, lebih layak paham disembah. Alkitab. Kami belajar Alkitab. Kami teolog. Kamu yang ngaco. Kitab kamu Kalian diacak-acak, jangan ngocos ngarang aja gitu. kamu tuh. Kitab Jadi, diacak-acak tuh, dari mana? Gue mau tanya, Alkitab emangnya Al-Quran nggak moral direvisi? tertinggi, ya. Alkitab Tuhan mengajarkan sebentar. moral tertinggi. Al-Quran direvisi nggak? Dikorbankan. Tuhan lu digebukin. Kejadian bro, sampai Wahyu Al-Quran moralnya direvisi tertinggi. nggak? Surga suci, tidak ada jinah oleh bidadari. orang Yahudi. Al-Quran direvisi nggak? Gue tanya. Al-Quran direvisi nggak? Direvisi kemarin 2003 itu masih Anwar Chen. 72 bidadari. Kitab direvisi. Coba saya tanya. Oke, lu direvisi sini sama gua. Kejadian sampai Enggak, Wahyu, enggak, lo. surga suci, Kitab lo direvisi Maha nggak? Kudus. Kok gua revisi abad kitab ke-7 lu aja muncul Kitab lo direvisi nggak? Katanya paling sempurna.